Saya diminta pelayanan dan saya berangkat untuk mendoakan seorang ibu bukan orang Kristen. Dan ibu ini agamanya Pancasila. Semua ikut. Dan ibu ini setiap malam Jumat selalu nyembah pusaka. Keris-keris, setelah itu cincin, macam-macam disembah-sembah. Animisme pokoknya. Dan penyembahan arwah dia. Nah, dia punya anak, anaknya ini orang fanatik radikal. Fanatik radikal sekali. Waktu ibu ini saya datangin. Mana Sorgawi. Kisah Para Rasul pasal 4. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu
sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalahkan iblis dengan apa, saudara? Darah anak domba. Nah, darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan Kristus sendiri. Ada 3 cara untuk mengalahkan setan atau mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Demi apa, saudara? Nama Tuhan apa? Yesus. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengoleskan minyak demi nama Tuhan. Amin. Demi nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, di dalam kitab terakhir, kitab Wahyu, mereka, orang-orang percaya, mengalahkan iblis. Mengalahkan apa, saudara? Ini rajanya para setan, saudara. Mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Dengan apa, saudara? Dengan apa? Darah anak domba. Darah Yesus. Nah, darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya yang bisa mengalahkan iblis adalah kehidupan Kristus sendiri. Amin. Mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Saya belajar tentang darah Yesus itu tahun 93. Waktu itu saya diajar doa Bapak kami sama pendeta 1 tahun tidak hafal-hafal. Karena 1 tahun tidak hafal-hafal, saya tanya sama Pak Pendeta. Pak, tolong ajarkan suatu doa. Pokoknya yang hebat, pamungkas, cespleng. Singkat aja. Karena saya doa Bapak kami tidak hafal-hafal. Pendetanya mikir waktu itu ngomong ini, ada. Yaitu apa? Darah Yesus. Darah Yesus gimana Pak Pendeta?
darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi, darah Yesus hancurkan kuasa gelap, darah Yesus hancurkan setan, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk. Nah apalagi Pak Pendeta? Atur sendiri, gitu dah. Wis pikir sendiri aja, pokoknya ngomong darah Yesus gitu. Apa yang terjadi? Suatu kali saya diminta pelayanan dan saya berangkat untuk mendoakan seorang ibu bukan orang Kristen. Dan ibu ini agamanya Pancasila. Semua ikut. Dan ibu ini setiap malam Jumat selalu nyembah pusaka. Keris-keris, setelah itu cincin, macam-macam disembah-sembah. Animisme pokoknya. Dan penyembahan arwah dia. Nah dia punya anak, anaknya ini orang fanatik radikal. Fanatik radikal sekali. Waktu ibu ini saya datangin, mau enggak ibu percaya Tuhan Yesus? Saya layanin, ibu ini percaya Tuhan Yesus. Tapi enggak bisa ke gereja. Karena anaknya ini marah kalau dia ke gereja. Saya ngomong, ibu tidak boleh nyembah-nyembah keris-keris seperti ini. Jimat-jimat seperti ini harus dibuang. Ibu bersedia. Serain jimatnya, serain pusakanya. Tiba-tiba anaknya laki-laki marah. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan ibu saya, siapa yang tanggung jawab? Wah, saya dengan yakin berani, saya tanggung jawab. Jimatnya diserahkan semua, saya bakar. Tiba-tiba ibunya mati. Jadi begitu jimatnya dibakar, pusakanya dibakar, mati saudara. Berhenti nafas. Tapi badannya masih hangat waktu itu. Waduh, saya gitu. Wah, anaknya marah. Wah ini repot. Pertama dituntut polisi, atau yang kedua digebukin, betul enggak? Waktu itu tahun 93. Waktu itu saya doa sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, saya berdoa. Tuhan, bagaimana cara ngatasi ini? Waktu saya berdoa, saya mendapat sebuah penglihatan jelas sekali. Jelas sekali penglihatannya. Yes. Saya lihat ada laki-laki tinggi besar. Tingginya 2 meteran. Rambutnya ini seperti tebel-tebel gitu. Matanya merah nyala. Dan roh dari ibu ini dipegang kepalanya untuk masuk ke suatu lubang gelap gulita. Waktu saya mendapat penglihatan seperti itu, saya ingat apa yang diajarkan pendeta. Yaitu doa apa? Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus hancurkan segala kuasa setan. Darah Yesus hancurkan roh-roh jahat. Darah Yesus hancurkan setan. Darah Yesus hancurkan roh jahat. Demi nama Yesus. Roh-roh jahat keluar. Waktu saya ngomong demi nama Yesus. Itu darah Yesus. Tiba-tiba laki-laki tinggi besar yang matanya merah itu tiba-tiba bes jadi asap. Dan roh ibu ini langsung masuk ke dalam badannya. Jelep. Hidup lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, waktu hidup lagi, apa yang terjadi? Anak laki-lakinya melihat ibunya minta dibaptis. Di situ saya bingung. Tidak mungkin ke gereja. Karena apa? Pasti nanti di demo saudara. Setelah itu ribut besar. Nah saya ngomong sama ibu ini. Maukah ibu percaya Tuhan Yesus? Mau. Saya minta dibaptis. Di situ ada bak mandi. Saudara. Ada bak mandi, kotak segini ini. Saudara. Di desa ada. Jadi kalau baptis, kalau pendeta gini, kalau ini gini. Saudara. Tak suruh masuk ke bak mandi, penting tenggelam. Betul? Penting apa? Tenggelam. Jadi masuk di bak mandi itu, demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Yesus. Dah. Setelah dibaptis, melihat ibunya dibaptis, pemuda ini marah sekali.
Dia datang saudara, dia datang, dia lari. Saudara. Nemuin saya mau dipukul saudara. Waktu saya mau dipukul, saya masih ingat saudara. Darah Yesus bentengi. Apa saudara? Apa saudara? Waktu saya doa, darah Yesus bentengi. Darah Yesus bentengi. Dia lari dan jarak kira-kira segini. Dia pukul saya gini, bisa gini saudara. Dia mukul berulang-ulang, muter terus saudara. Dia ketakutan, dikira saya adalah titisan mbah buyutnya. Dia ketakutan, dia kebingung saudara. Tidak kena saudara. Nah, dan apa yang terjadi? Ibu ini saudara, begitu itu dia percaya Yesus, tapi dia tidak boleh ke gereja. Jadi doanya setiap hari, Gusti Yesus selamatkan jiwa saya. Gusti Yesus selamatkan hidupku di bumi, di akhirat. Itu tiap hari saudara. Dan apa yang terjadi? Ibu ini usia 70 lebih. Itu kemana-mana naik bis masih gini pakai gantungan gitu saudara. Kemana-mana saudara. Tidak ada sakit saudara. Sampai di atas usia 80 saudara. Dia terima Yesus dan dia percaya Yesus. Suatu kali, makanya saya beritahu, mati itu ada jadwalnya adalah. Dia itu dandan baru bengesan lipstik gini adalah. Waktu lipstik gini di kaca dipanggil Tuhan. Jadi meninggalnya tersenyum pakai lipstik gini. Meninggal. Dia tahun 80. Ada satu pesan Tuhan di sini. Darah Yesus berkuasa. Ini semua. Darah Yesus bentengi. Saudara, saya masih ingat sama Pak Titus. Pak Titus sama Ibu Vera ya. Kayak di sini ya. Waktu itu ada kerusuhan. Kerusuhan itu di Sampit. Nah waktu kerusuhan di Sampit, wow banyak sampai ke Palangkaraya waktu itu. Saya ini punya kesan di Palangkaraya. Karena sebelum gereja ini berdiri, saya sudah khotbah saudara. Dan khotbah di tengah-tengah asap. Jadi Indonesia ini hebat. Kalau perang sama luar negeri, enggak usah pakai senjata, kasih asap saudara. Dari Palangka. Nah apa yang terjadi? Waktu itu saya diminta untuk KKR di Pangkalan Embun. Pangkalan Embun. Waktu itu saya sama Pak Titus. Saya berangkat ke Pangkalan Embun, rombongan. Nah waktu itu kerusuhan Sampit itu kan merembak sampai Palangka. Nah setelah itu banyak orang-orang Madura yang lari ke Pangkalan Bun, betul? Ke Pangkalan apa? Ke Pangkalan Bun. Nah, dan ada sebagian dari pasukan Dayak waktu itu ngejar sampai Pangkalan Bun. Nah di Pangkalan Bun dibikin KKR. Mantan dukun santet gitu udah. Daud Tony. Nah, yang ngejar orang Madura ini, itu pansus saya masih ingat itu. Lari, ngejar sampai Pangkalan Bun, lihat ada spanduk KKR, ikut KKR. Karena ada spanduk. Nah, ikut KKR. Itu pasti itu sadar waktu itu. Jadi yang dari Pangkalan Bun itu dari kampung itu ngejar sampai Pangkalan Bun. Karena banyak orang Madura di Pangkalan Bun. Nah waktu itu ada masuk situ saudara. Ikut KKR. Dan apa yang terjadi? Waktu itu ketua panitianya, nah, wajah mirip dukun memang. Nah ketua panitia itu ngasih kata sambutan. Nah dikira ketua panitianya itu Daud Tony. Langsung
salah satu berapa orang yang ngejar itu, kan yang masuk KKR itu orang Dayak, saudara. Baca mantra gini untuk ngetes. Jelas apa yang terjadi. Ketua panitianya kesurupan. Tanya Pak Titus saya lupa itu. Itu ketua panitianya kesurupan. Kesurupan di depan. Gini-gini kesurupan. Waduh. Kesurupan didoakan. Setelah kesurupan, waduh. Saya berdoa waktu itu. Nah, saya waktu itu maju ke depan, tapi saya doa dulu. Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus bentengi. Apa saudara? Darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi, darah Yesus sucikan. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi. Waktu saya doa darah Yesus, saya maju ke depan. Saya ngomong, yang kena kuasa gelap itu ketua panitia. Yang Daud Tony asli itu ini. Gitu. Nah, berarti salah kirim. Saya masih ingat itu. Itu kejadian udah lama sekali. Itu awal-awal perintisan gereja YHS. Nah, waktu itu berapa orang berdiri. Ini mereka yang ngejar yang sampai ke Pangkalan Embun. Baca mantra gini. Di depan itu ada itu panitia. Nah, salah satu yang ikut waktu itu Pak Dokter. Waktu mereka baca mantra, vitamin komplit. Nah, saya tetap khotbah aja. Saya doa darah Yesus. Apa saudara? 1 jam saya khotbah, mereka membacain mantra-mantra gitu. Itu di Pangkalan Bun kejadiannya. Saya doa darah Yesus. Sudah saya khotbah, habis saya khotbah, saya lihat dulu. Udah, saya ngirim kuasa gelap ke saya, maju ke depan, maju semua. Maju. Nah, lihat dulu, yang paling tua, oh berarti orde lama ini. Tak doa darah Yesus. Ambruk, ambruk, ambruk. Apa yang terjadi saudara? Yang ikut KKR itu, yang ngejar orang Madura yang ada di Pangkalan Bun itu, bertobat. Tepat untuk Tuhan kita. Dan saya masih ingat, waktu itu mando diserahin. Mando itu diserahin. Dan Pangkalan Bun tidak jadi kerusuhan. Karena yang ngejar nyasar ke situ. Ada satu pesan Tuhan di sini. Apa saudara? Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus sucikan, darah Yesus apa? Bentengi. Itu kejadian adalah waktu awal-awal perintisan gereja YHS. Nanti boleh tanya Pak Titus itu. Dan salah satu panitianya dokter gitu. Itu Pangkalan Bun. Saudara, ada satu pengalaman tentang darah Yesus. Jadi saudara, saya memberitahu ini supaya punya iman dan percaya bahwa darahnya berkuasa. Suatu kali, waktu itu saya mau khotbah, tiba-tiba saya ditelepon sama seorang ibu. Seorang ibu ini ngomong sama saya gini, Pak Daud, ada apa? Waktu itu saya buru-buru mau khotbah, terima teleponnya. Waktu itu saya masih ingat telepon saya itu Nokia zaman dulu. Yang gedenya segini. Waktu zaman itu kalau punya Nokia itu, kalau telepon ditunjukin gedenya gini. Itu ngelempar mangga aja jatuh. Nokia pisang. Wah, zaman duluan gitu. Wah, ada apa? Wah. Zaman dulu orang punya handphone itu kaya raya, betul? Dan zaman itu saya masih ingat orang makan KFC, Kentucky Fried Chicken itu orang kaya adalah. Wah, waktu itu saya terima telepon, ada apa Bu? Nah, itu mau khotbah itu. Ibu dari Batam. Pak Daud, saya minta tolong. Saya punya anak baru lahir, jantungnya bocor. Nah, kalau ban bocor gampang ditambah, betul? Ini jantung bocor
baru lahir. Dan ini anak pertama saya, Pak. Gimana caranya, Pak, ini? Karena saya buru-buru khotbah, saya hanya bicara gini. Ibu, tumpang tangan, katakan, darah Yesus sembuhkan. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus apa? Darah Yesus sembuhkan. Ibu berdoa, Tuhan berikan aku anak yang normal. Doa, darah Yesus sembuhkan. Apa saudara? Darah Yesus sembuhkan. Ibu percaya bahwa Tuhan sudah memberi kesembuhan. Oke? Oke. Buru-buru saya tutup. Ibu ini di Batam. Berapa bulan kemudian, saya berangkat ke Batam untuk KKR khotbah di Batam. Tiba-tiba datang ibu ini. Padahal masih ingat saya enggak? Woi, saya ngeliat banyak ribuan jemaat, gimana inget ya? Saya yang nelpon, ini anak saya yang jantungnya bocor. Apa yang terjadi, saudara? Saya lihat ibu ini. Oh, ini anaknya, Bu. Iya. Secara medis nunggu matinya, Pak. Tapi Tuhan sudah sembuhkan. Mana Sorgawi.